Kriminalitas dan kemiskinan merupakan dua hal yang berkaitan erat. Umumnya, mereka melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut data dari Pusat Informasi Kriminalitas Nasional Pusiknas Polri, pada 1 Januari hingga 21 Oktober 2024, tindak kriminal yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah pencurian dengan pemberatan atau curat, dengan 43.309 kasus, kemudian pencurian biasa sebanyak 36.836 kasus. Masalah kemiskinan adalah faktor pemicu utama tindak kriminal tersebut. Tentunya, keterbatasan ekonomi semakin menyulitkan mereka saat harus berhadapan dengan proses hukum. Apalagi di tengah masyarakat berkembang stigma mengenai tingginya biaya penanganan sebuah perkara hukum. Hal ini semakin membuat masyarakat tidak mampu, semakin enggan untuk mendapatkan akses keadilan dan peradilan. Sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia, negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Melalui program bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu atau yang biasa dikenal dengan pro bono. Program ini telah berjalan sejak tahun 2013 dan pemerintah terus melanjutkan program pemberian bantuan hukum gratis dengan memperluas jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum itu adanya di Kementerian Hukum dan HAM, ditangani oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dilaksanakan oleh teman-teman advokat dan paralegal yang tergabung dalam organisasi pemberi bantuan hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh kami BPHN. Setiap tahun BPHN menyeleksi organisasi bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum. Hingga 2024, BPHN telah bermitra dengan 619 OBH dan PBH, serta menambah mitra baru dengan 190 OBH, PBH untuk tahun 2025 hingga 2029. Masyarakat tidak mampu yang ingin mendapatkan layanan bantuan hukum gratis dapat mengajukan permohonan kepada organisasi bantuan hukum OBH atau pemberi bantuan hukum PBH yang telah ditunjuk Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN dan mendapat akreditasi. Pemohon yang harus menyertakan dokumen terkait perkara dan surat keterangan miskin, dan apabila kesulitan, organisasi bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum dapat membantu pemohon memenuhi persyaratan yang diperlukan. Biaya penanganan perkara ditanggung penuh oleh pemerintah hingga memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum gratis yang dapat diberikan adalah bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan pada perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Sementara non-litigasi meliputi 9 kegiatan yakni penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum. Sepanjang tahun 2021 hingga 2023, program bantuan hukum litigasi telah diberikan kepada 35.386 pemohon dan 3.523 pemohon bantuan hukum non-litigasi. Kasus terbanyak melingkupi kasus pencurian, pembunuhan, perceraian, hubungan industrial, dan sengketa tanah. Pada 2024, pemerintah menggelontorkan anggaran sekitar 56,3 miliar rupiah untuk 619 OBH dan BPH. Dengan alokasi dana penanganan kasus perkara litigasi mulai dari 5 hingga 8 juta rupiah, mulai dari penyelidikan hingga putusan. Dan untuk kasus perkara non-litigasi sekitar 10.600.000 rupiah. Layanan bantuan hukum gratis dihadapkan oleh beberapa tantangan besar, antara lain jangkauan wilayah Indonesia yang luas,
terbatasnya anggaran, dan masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat tidak mampu mengenai program pro bono ini. Nah, polemiknya adalah bahwa Indonesia ini kan memiliki wilayah yang cukup luas gitu ya. Nah, terkendala misalnya katakanlah masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum ini, katakanlah kalau seperti di Aceh itu katakanlah pulau-pulau terpencil gitu ya, yang tidak terjangkau dengan transport yang mudah gitu. Kalau bicara kita tentang bantuan hukum ini, dunia internasional sebenarnya mengapresiasi ya apa yang sudah kita lakukan gitu. Dalam konvensi memang diberikan ya kepada negara-negara untuk ya memperhatikan terhadap masyarakat yang rentan untuk dapat diberikan perlindungan untuk mendapatkan keadilan. Untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum gratis ini, BPHN pun berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar lebih banyak lagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum mendapatkan akses keadilan. Dengan hal itu juga, kami pun tadi saya katakan awal-awal melakukan kolaborasi yang sangat intens melalui kantor wilayah dengan Pemda, Provinsi, Kabupaten, Kota. Juga agar menganggarkan anggaran bantuan hukum. Silakan melebihi kami tidak apa-apa. Kalau memang mampu kan, kalau kami tadi 8.500.000 dengan 10.600.000 sekian, mereka bisa memberikan 15 juta dan 25 juta silakan. Tergantung kekuatan Pemda masing-masing. Dan alhamdulillah berkat kolaborasi dan keterlibatan teman-teman di kantor wilayah, divisian hukumnya dan Pak Kanwilnya, pendekatan dengan Pemda-Pemda, jadi sudah cukup banyak Pemda provinsi kabupaten kota yang mempunyai perda-perda tentang bantuan hukum dan sudah dilaksanakan semua. Mereka juga dengan kami selalu intens biro hukumnya maupun bagian hukum berkomunikasi dengan divisian hukum kami dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum ini agar tidak salah memberikan. Semangat dalam pemenuhan kesetaraan hak dan perlakuan sama bagi masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum turut dirasakan di daerah-daerah. Salah satu pemerintah daerah yang aktif mendukung program pro bono ini adalah pemerintah Kota Yogyakarta. Sejak 2022, pemerintah Kota Yogyakarta bergerilya memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu dengan menggandeng 21 lembaga bantuan hukum. Bahkan gencar melakukan sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat di desa sebagai juru damai. Bantuan Hukum Kota Yogyakarta istimewa. Pan Sofia itu sebetulnya sebuah kampus yang didirikan oleh para entrepreneur muda di tahun 1989. Sehingga kalau super luar biasa gede banget. Biasa saya ada di acara Ngopi Bali alias ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai rapat terbatas evaluasi Stasiun Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan, pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah membuat ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan. Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jawa Pos TV Bali.
Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting. Penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjadi. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, awal mula sih permasalahan kecil-kecil antara sebenarnya teman saya, tapi masalah kecil terus berlanjut terus akhirnya yang terakhir tuh orangnya ini mengatai anak saya bahwa anak saya itu punya anak nggak ada bapak gitu. Akhirnya saya emosi yang nggak terkontrol. Ya alhamdulillah saya juga senang karena dari bantuan pendampingan LBH Tentrem ini setidaknya bisa membantu saya mengurangi masa penahanan saya. Berawal dari saya menemukan loker di Facebook. Saya chat bosnya itu tidak membalas. Sampai berhari-hari saya telepon tidak dibalas, malah diblok. Akhirnya saya merasa kesal kan, saya mengambil kursi tersebut. 47 kursi 2.500.000. Sebenarnya saya salah juga sih Kak, telah melakukan perbuatan tersebut. Tapi ya dengan terdorongnya sangat butuh di hari itu juga, saya terpaksa melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penduduk kota Yogyakarta pada 2024 sebanyak 413.000 jiwa. 28.000 diantaranya merupakan masyarakat miskin. Sementara itu jumlah kejahatan tindak pidana konvensional yang terjadi pada periode 1 Januari hingga 2 Oktober 2024 mencapai 391 kasus. Dengan perkara terbanyak adalah penggelapan, penipuan, pencurian biasa, penganiayaan ringan, dan pencurian dengan pemberatan. Pemerintah Kota Yogyakarta pun aktif memberikan bantuan bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum sejak tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp264 juta per tahun. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, Pemkot Yogyakarta menggandeng 21 organisasi dan pemberi bantuan hukum terakreditasi. Bantuan hukum diberikan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Namun terdapat beberapa pengecualian perkara yang tidak difasilitasi bantuan hukum gratis, seperti tindak pidana makar, kekerasan seksual, psikotropika, dan zat adiktif atau narkotika, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan ini, bisa dua cara setidaknya. Yang pertama, mereka bisa datang ke kantor kami di bagian hukum. Nanti akan kami jelaskan, ada beberapa LBH yang bermitra dengan kami. Akan kami sampaikan alamat dan juga mungkin kontak personnya. Silahkan nanti mereka memilih di antara LBH tersebut. Lalu yang kedua, bisa juga mereka langsung datang ke LBH-LBH yang sudah bermitra dengan kami, itu juga dimungkinkan. Tantangan terbesarnya memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini benar-benar tidak dipungut biaya. Jadi kepercayaan gitu.
Untuk membangun kepercayaan, pertama tentu saja kami jelaskan informasinya secara terbuka, secara rasional, kemudian kami buktikan juga dalam pelaksanaannya bahwa kami tidak memungut biaya dari klien. Sejak dilaksanakan pada tahun 2022 hingga 2024, Pemkot Yogyakarta telah menyelesaikan 59 perkara pidana, 42 perkara perdata, dan menyelenggarakan 63 kegiatan penyuluhan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Pemkot Yogyakarta kini juga gencar melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan untuk memperluas jangkauan layanan. Memang awal-awal Mbak, karena ini kan tahun ketiga ya, jadi awal-awal itu kami juga merasa kesulitan karena ada keterbatasan regulasi. Misalnya kalau untuk yang bantuan hukum yang secara non-litigasi, kami lebih cenderung ke sosialisasi atau penyuluhan hukum itu. Kemudian dengan Monef kami, dengan tim, sehingga kami jadi tahu, oh permasalahan kesulitan kita itu ternyata masyarakat itu belum tahu bahwa pemerintah kota itu sangat besar perhatiannya dalam memfasilitasi masyarakat miskin khususnya terkait dengan bantuan hukum ini, sehingga kami tahun ketiga ini untuk mengurangi permasalahan di lapangan terkait dengan bantuan hukum ini, kita melakukan sosialisasi langsung tatap muka itu ke 45 kelurahan. Organisasi bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum juga turut dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat yang bertujuan mengenalkan program bantuan hukum gratis dan juga mencegah adanya tindakan kriminal di tengah masyarakat. Kita menentukan tempat lokasi penyuluhan sesuai dengan tingkat kerawanan sosial ya bagi masyarakat di kota. Nah, sehingga OBH Soekarno-Hatta seringnya itu meminta kepada kelurahan-kelurahan yang di pinggiran, ya, pinggiran kota, di mana di situ tingkat kerawanan sosialnya itu tinggi, dan mengambil tema-tema tertentu. Di penyuluhan hukum inilah muncul persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat, dalam dinamika dialog, ya, tanya jawab itu muncul, sehingga kadang-kadang di penyuluhan hukum ini muncul kasus-kasus yang litigasi, yang nantinya kita akan dampingi secara litigasi di pengadilan atau di kepolisian. Program bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak mampu. Diharapkan juga bantuan hukum ini dapat membantu masyarakat yang terpaksa harus berhadapan dengan kasus perkara baik litigasi maupun non-litigasi. Semangat pemerintah daerah, organisasi badan hukum, dan pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum gratis juga dirasakan oleh masyarakat tidak mampu di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bahkan, bantuan hukum gratis di sana secara khusus ditujukan ke para warga binaan pemasyarakatan tidak mampu melalui pos-pos bantuan hukum yang didirikan di rutan dan lapas oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas evaluasi Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan, pelaku pembunuhan berinisial AAR
menyerahkan diri setelah membuat ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Faktor ekonomi saya kurang sehingga saya kebetulan ada yang menawarkan istilahnya tawaran yang menggiurkan di tempat saya kerja lama dulu, Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, karena tawaran itu menggiurkan sehingga saya melakukan. Ya, kepolisian menawarkan kepada saya mau ada pendamping sendiri, saya bilang saya tidak ada karena saya tidak punya uang untuk membayar. Mereka tawarkan kalau begitu kami punya dari LBH, mereka membantu secara gratis. Jadi saya mau. Saya sekarang sidangnya sudah sampai sidang saksi. Dari awal itu dari pendamping LBH ini, mereka mendampingi saya, mereka mengawal saya dari awal hingga saat ini. Saya itu administrasi sekaligus accounting dan saya itu kasus saya itu penggelapan dana. Hal itu dikarenakan mungkin corona kemarin kan kita tutup selama 2 tahun tempat hiburan, dan itu saya saya punya pinjaman online, pinjaman ke koperasi karena saya tulang punggung keluarga. Nah, setelah masuk kembali bekerja, uang itu saya gunakan untuk menutupi hutang-hutang saya. Saya tidak pakai pengacara awalnya karena memang yang saya tahu pengacara mahal kalau membantu kami kan. Jadi setelah sampai tempat ini disampaikan ada LBH yang bisa membantu kami untuk secara gratis. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur melihat banyak masyarakat tidak mampu di rutan dan lapas tidak mendapatkan pendampingan hukum yang baik karena minimnya pengetahuan serta kesadaran akan hak tersebut. Sehingga pos pelayanan bantuan hukum gratis pun didirikan di seluruh lapas dan rutan. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2017. Awal saya melihat, kenapa sih saudara-saudara kalau masuk ini tidak ada penasihat hukum, mereka tidak bisa berkonsultasi hukum. Kan saya sering masuk ke sana tanya, kamu waktu ini kamu pernah ketemu tidak pengacara konsultasi? Kadang-kadang mereka bilang kami jarang ketemu 1-2 kali. Ya kalau yang tipikor dan sebagainya kan mereka punya uang gitu deh mungkin punya. Tapi yang dari kampung-kampung yang itu yang menjadi keprihatinan kami, dan gagasan itu saya coba diskusi dengan beberapa teman-teman saya, harus kita bikin posbakum. Posbakum itu mereka berkantor di dalam setiap hari kerja. Dan mereka harus bisa menerima, wajib menerima konsultasi dengan kliennya di dalam. Jadi tidak hanya yang penting dia damping di pengadilan, tidak. Jadi begitu dia masuk, kami ingin ada kedekatan emosional antara penasihat hukum yang kami tunjuk dengan kliennya. Kanwil Kemenkumham NTT bermitra dengan 15 organisasi dan pemberi bantuan hukum terverifikasi, salah satunya LBH Surya NTT, agar pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu terlaksana dengan baik. LBH Surya selektif dalam merekrut advokat. Jadi para advokat ini, mereka bergabung dengan kami, tentunya awalnya kami sudah sampaikan. Ini bekerja tanpa pamrih, sosial kita tinggi demi orang-orang yang tidak mampu secara finansial. Jadi tidak kita berharap skala prioritas adalah uang, namun pelayanan.
yang kami harus berikan secara maksimal kepada yang membutuhkan pelayanan hukum. Kalau yang benar-benar tidak mampu, memang agak sedikit mengganggu pelayanannya. Katakanlah begini, mereka jauh dari orang keluarga. Kita mau berkoordinasi untuk ada berkas-berkas yang kita butuhkan, katakanlah KTP-nya, kartu keluarganya. Nah, itu juga perlu kami harus berkoordinasi dengan keluarga. Nah, sementara mereka ditahan, mereka benar-benar orang tidak mampu, handphone tidak punya, apa segala macam. Nah, itu kesulitan yang sering kami alami. Kalau keluarganya tidak ada, kalau kami bisa jangkau, kami akan koordinasi sendiri dengan pemerintah desanya. Sementara kalau ada keluarganya yang berkoordinasi dan kami dapatkan dokumen seperti keterangan tidak mampu. Pada periode Januari hingga Oktober 2024, Pos Bantuan Hukum Gratis NTT telah melayani 323 perkara pidana dan 10 perkara perdata. Dalam memberikan bantuan hukum secara maksimal, advokat dari lembaga bantuan hukum melakukan pendekatan yang berbeda. Misalnya, hanya advokat perempuanlah yang memberikan pelayanan di pos bantuan hukum di lapas perempuan. Warga binaan yang ada di lapas perempuan itu, mereka dilayani oleh advokatnya yang perempuan, begitu. Jadi pada saat kami datang, mereka dengan senang hati karena bisa konsultasinya sesama perempuan kan bisa nyambung dan bisa lebih terbuka daripada dengan advokat laki-laki. Tak hanya perkara litigasi bagi masyarakat tidak mampu di rutan dan lapas, bantuan hukum juga diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan upaya non-litigasi dalam penyelesaian perkara. Omri misalnya, pria yang berprofesi sebagai tukang las ini, mengaku program bantuan hukum gratis sangat membantunya dalam proses mediasi perkara utang piutang. Jadi dia datang pinjam dengan alasan mau pakai untuk pengobatan bapak mantunya, dan dia berjanji bahwa akan mengembalikan beberapa bulan setelah pinjam. Tetapi setelah saya tunggu-tunggu, dia tidak menepati janji. Saya menelpon juga, nomornya semua sudah diganti, tidak ada nomor yang bisa dihubungi, dan dia juga tidak pernah menghubungi saya selama dia berjanji itu. Kemudian LBH bersurat ke dia secara resmi, akhirnya dia datang. Lewat surat yang diberikan LBH sangat membantu, karena orang seperti saya ini kalau mau ikut prosedur resmi, membayar secara resmi, saya mungkin kayaknya tidak mampu untuk bisa dapat bantuan hukum. Jadi saya merasa sangat terbantu. Program bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu merupakan wujud hadirnya negara dalam melindungi dan menjamin hak asasi warga negara akan akses terhadap keadilan dan perlakuan yang sama di mata hukum. Tak hanya sekedar meringankan biaya saat menjalani proses hukum, program bantuan hukum gratis juga membuat masyarakat tidak mampu terlindungi haknya, serta tak takut menghadapi diskriminasi maupun tindakan hukum yang merugikan mereka.